peraduan Fanny masih memungkinkan juga. Julian bahkan bisa diadu kalau memang bisa dilepaskan oleh kedua tim ini. Tapi tidak, ternyata Fanny ban oleh RRQ. Respect dengan hero yang biasa dipergunakan oleh Geekfam. Natalia juga ada di sana. Dan apalagi kita lihat juga dari performa Fanny Jana Cutie ya. Ini mengerikan banget juga. Maka dari itu nggak dikasih sama sekali. Dia pakainya high and dry. High and dry, ya. Special buat kejar ini ya. Dan yang terlihat juga belakangan ini kalau di saat Jana kita menggunakan Fanny juga bukan yang memang Fanny satset banget Om ya. Hanya saja Fanny yang dengan penggunaan kabelnya efektif banget. Betul. Plus on point gitu. Oke, 1-1 Kadera tidak akan terlepas. Tapi Cloud Banyak yang ini. di-ban oleh RRQ Hoshi dan Oke, Jatrix. cepet ya. Cepet ini ada opsi ke Valentina, Julian, Valentina dikasih. Pakito Akai masih terbuka bebas. Benar, ini berarti bahwa ada kemungkinan besar Luke bakal dapetin Pakito karena kita tahu dia user. Dia cukup wave dia ke arah dari Pakito. Dan yang kedua masih ada Julian. 3 week sisa akan kami gunakan untuk memperbaiki penampilan kita. Pape. Yes, oke. 3 Harusnya minggu. udah dari set ya. Ya, reset dan 3 minggu. Let's see lah. Ini remedy seperti apa dari RRQ Hoshi, dan ada Julian, ada Pakito sekarang, masih ada siapa lagi? Akai. Akai Banyak bahkan banget. ada loh. Pilihannya banyak banget, dia mau Pakito Akai terlebih dahulu Akai. bisa. Atau mau secure Selenanya juga masih possible. Iya, mau Pakito Julian bisa. Julian Selena segala musik. Akai juga banyak banget Iya. jadi kombo-komboannya. Karena seingatku juga dari Clay dia bisa pakai Julian dan dia agresif dengan Juliannya dia. Ya karena itu lagi balik lagi tadi. Untuk beberapa saat yang lalu kita tahu untuk Clay adalah satu player yang memang positioningnya sangat luar biasa, coveringnya sangat biasa, tapi dengan perubahan yang terjadi Julian pun harus dia gunakan. Berarti berubah lagi tipe pemainnya, jadi inisiator lagi. Oke, itu dia Julian sudah di-secure, ada Grok, ya balik lagi. Ini adalah dua hero yang bisa langsung open team fight di early, ya kan? Adanya power of nature. Wah, Kadita bisa lepas lagi dong. Bisa banget. Kemarin kita udah lihat ya bagaimana ada Grok dan juga Kadita plus dengan Julian nih. Ini udah combo 3 hero kemenangan mereka kalau sampai Kadita diambil. Betul, tapi ada komen nih dari Albert. Jana Cutie bagus, semenjak dia datang permainan Geek jadi lebih berkembang. Oke. Setuju Jana juga Cutie sih, ya. cukup setuju oleh Albert. Tapi Pakito yang sekarang udah menjadi opsi untuk RRQ Hoshi disusul dengan adanya Franco. Hero nyaman dari Finn juga ya. Oke. Dan ini kemarin kita udah lihat juga debut Fredrin muncul di MPL, Buat itu Luke dipakai ya? sama Luke. Oke. Jadi lebih ke arah look-nya bakal nahan untuk laning phase, misalnya di ketemu dengan Pakito. Misal juga Pakitonya bermain sebagai XP laner dan Akai akhirnya masuk ke dalam ban phase yang kedua. Ini Akai kalau aku ngelihatnya perlahan dan pasti nih ya. Dia udah mulai agak-agak ditanggalkan juga. Karena dengan menggunakan jungler Akai, ini berarti bahwa kita akan memiliki ketergantungan untuk XP dan goldnya ini harus bisa menang. Atau setidaknya ini agak kalah jauh. Oke, dan inisiasinya juga butuh follow up banget ya. Dan kita akan lihat menuju ke arah banning phase yang kedua setelah ada Akai yang di-ban oleh Geekfam. Masih banyak opsi menuju ke arah gold lane-nya, tapi dengan Selena menutup kemungkinannya untuk terjadinya ada double roam untuk Selena sendiri ya. Ini Kadita juga harus diwaspadain banget, itu juga harus digarisbawahin karena kita tahu bagaimana push yang akan dilakukan oleh 3 hero pertama ataupun dari 2 hero yang terlihat ya antara Grok dan juga Julian. Kalau memang dikomboin lagi dengan Kadita untuk pertahanan RRQ di early-nya itu kemungkinan invasi besar-besaran akan bisa dilakukan. Karena kita tahu untuk Franco sendiri sebelum masuk ke level 4 keluarannya belum ada. Hanya Iron Hook yang bisa dia gunakan kalaupun kena. Kalau nggak kena tidak ada lagi covering yang bisa dia lakukan selain itu. Hero-hero agresif lagi di ban sekarang, Natalia, Selena, tapi udah ada Grok di sana sih. Masih Double roamer kan memang biasa dipakai oleh Geekfam ya. Dan ini juga Juliannya masih flex banget ya, bisa ditaruh untuk Jana Cutie atau bisa ditaruh untuk Elzura. Iya, tapi kemungkinan besar bakal jatuh ke tangan dari Jana Cutie Ya, karena ini ada signature yang dia punya pula. Iritel. Berarti kita udah lihat ada 2 hero marksman ya yang ditutup untuk Kadera. Masih banyak opsi lainnya mungkin such as kayak Clean. Tapi benar Clean ternyata yang langsung aja diambil. Ya, sebelum diamankan ya oleh RRQ Hoshi karena sudah 3 marksman yang sering dipakai ya kan. Cloud Detail 1-1 ini udah di ban semuanya.
Ada clean, Popol Kupa masih kebuka sejauh ini. Ini udah terlihat dari awal ya. Kalau untuk Kadera sendiri, yuk kita kecilin dulu ya. Kita kecilin dulu pemilihan hero-nya. Poolnya ya. Memang sangat-sangat dituju, memang sangat-sangat ditargetin karena ya mau nggak mau Kadera sekarang udah semakin terlihat lagi siapa sosoknya, bagaimana pola permainannya, Esmeralda dan Bruno. Oke. Pakito bakal masuk sebagai jungler, Esmeralda-nya bakal duel dengan Fredrin, jadi Fredrin-nya bakal ketahan cukup lama di landing phase-nya. Atau mungkin Esmeralda jungler gak sih? X-May jungler kayaknya bukan karakteristik dari Iya Albert sih, ya. oke. Fredrin adalah hero yang kuat dan cukup enak untuk digunakan terutama menghadapi hero Miliade 1, 2, 3. Oke bisa dibilang 3 dan begitu untuk Valentine itu bisa dibilang semi range lah ya. Karena jaraknya juga nggak terlalu jauh banget. Jadi untuk dari Arkeosi dan juga Kikfam. Mereka semua dari Arkeosi dan juga Kikfam sudah mengamankan masing-masing hero-nya. Sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan match yang pertama di game yang pertama. Akankah Kik berhasil mendapatkan poin seperti di leg yang pertama? Ataukah memang langsung disikat habis oleh Arkeosi? Oke. Dan kita akan sudah melihat dari game yang pertama. Tapi buat MPL Arena, mana suaranya? Wah, luar biasa sekali MPL Arena pun sudah mulai bergemuruh. Mereka udah siap untuk langsung menyaksikan di game yang pertama, di match yang pertama. Langsung saja Land of Town. Ini dia, let's go. Oke, udah langsung ditutup lagi ya jalannya di arah sana. Dan ini dia game yang pertama di match pembukaan hari kedua minggu ke-6. Dari MPL Indonesia season yang ke-10. Dari kedua jungler masih terlihat cukup santai juga. Oh, langsung ngebantu ya? Iya. Coba lihat ngebantu langsung 2 orang loh. Iya, karena ini adalah Julian ya yang memang butuh banget level 3 dan rentan banget untuk bisa diganggu di early game. Jadi ya harus banget untuk bisa dibantu juga. Dan ya info juga kalau kita lihat dari Fredrin yang dipakai oleh Luke, ini sebenarnya dia bakal kesulitan untuk berhadapan dengan Valentina dan juga Bruno. Valentina bakal kasih efek teror. Dan efek teror ini bakal membuat dia susah untuk pakai ultimate-nya dia. Sementara itu untuk sekarang langsung saja mereka bertiga udah mulai melakukan pergerakan. Iya, dan juga early damage ya dari Elzura pokingan yang membuat dari Clay-nya juga harus membuang waktu untuk recall terlebih dahulu. Dan yes, dari Vinia masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi lihat di arah bottom lane, head to head antara kedua gold laner-nya. Masih mencoba untuk mencuri dan berhasil untuk didapatkan satu buah gold crab di tangan Kadera. Sementara itu untuk sekarang kita lihat lagi. Hey, ada 4 untuk Kik dan 2 untuk Arkeosi. Inilah talent prediction. Yes, by Axe ya. Ini untuk game yang pertama. Iron Wow, bagus banget dan first blood-nya berhasil didapatkan oleh Arkeosi. Namun di bagian tengah coba lihat ada sebuah serangan yang langsung dilakukan dan juga sebuah balasan. Untungnya Arkeosi udah bisa mengatasi itu semua. Itu nice Iron Hook juga tadi. Dan kita tahu bagaimana Franco mungkinnya di tangan dari Finn sendiri adalah salah satu hero terbaik untuk Finn juga. Tapi Arkeosi mereka harus sedikit lebih sabar karena berhadapan dengan hero-hero yang agresif seperti Geekfam. Ini kalau memang sampai ada Janna QT dikombinasikan bersama dengan Baloyski, ini bakal berbahaya banget. Enhance Chains, Wild Charge. Harus benar-benar memperhatikan seluruh efektivitas dari masing-masing skillnya karena barusan itu by moment banget. Coordinatornya tadi udah langsung menghilang. Namun dari turtle-nya berhasil langsung dicuri begitu saya. Look-nya sendiri di bagian depan untuk bisa menahan badannya, namun langsung saja dia langsung dikeroyok habis-habisan. Ada satu player yang berhasil diambil oleh Arkeosi, ada satu turtle yang mereka amankan pula, mendapatkan gold tambahan. Yes, memang ya Retribution yang on point, mensecure satu turtle yang pertama, tapi Iron Hook berhasilkah untuk tercuri? Tapi ternyata tidak. Hampir, padahal itu kena ya. Iya, hampir aja, tapi Skyla sepertinya mendominasi dari laning yang dia milikin. Kadera harus diusir mundur. Ada sedikit invasi ataupun setup yang sudah dilakukan. Baloy numpang lewat langsung ketahuan di mana power platernya habis, di mana power platernya nggak ada, tapi dibalaskan. Hanya saja satu bola terakhir yang masuk ke dalam tubuh dari bebatuan tersebut dan hilang sudah. Volley shotnya udah mulai berasa sakit banget loh ini menit ketiga dengan emblem yang digunakan Om Wawa. Yes, dengan adanya ini ya. Electro Flash yang dipakai oleh Skyler juga dan physical attack dia memang maksimal banget. Dan juga ada critical chance yang diambil, ditambahkan untuk menambahkan damage dari volley shot nantinya. Dan ini platingan gold yang manis juga untuk Arkeosi. Karena itu udah hampir habis loh platingan goldnya. Dan ingat, ini bukan Popol Kupa, ini Bruno.
Dan apabila Bruno bisa mendapatkan positioning yang bagus, stacknya bisa dia pertahankan sampai dengan ke stack 10-nya ya ampun, efek slow di situ, damage yang fully benar-benar mematikan juga ada Attack di speed situ. critical. Ih, kritikal semua. Aduh, capek. Belum lagi kan untuk Way of the World-nya di mana ada team fight itu kan pasti akan nikmat-nikmat sekali. Semuanya akan menjadi terkena, semuanya akan merasakan bagaimana damage-nya. Tapi untuk Geek di awal, di early game ini, mereka yang kehilangan temponya Om. Tidak ada Geek yang early-nya kita lihat sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat menginvasi. Tapi untuk sekarang, mereka lah yang terculik satu persatu. Iya, yang tadinya kita kira mereka dengan adanya nih, kehadiran dari Julian dan juga Grok ini bakal merotasi secara terus-menerus, mungkin nge-backupin ke arah XP dan juga Gold-nya. Ternyata kita belum melihat sama sekali dan bahkan ini dibalaskan langsung oleh Arky Hoshi. Mereka dengan adanya Franco yang dipakai oleh Vin ini bahkan menebar teror karena Vin dia cukup jarang kan kelihatan di map dan dia selalu ada di balik rumput. Ya dan ini udah momennya bisa dibilang agak cukup hilang untuk Geek karena di saat level 3 tadi harusnya dari Janak itu udah bisa mengamankan semuanya. Dan sekarang Esmeralda R7. Oh my god. Dengan sedikit SP yang dia punya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Tapi Luke dia berhasil langsung diamankan kembali. Berarti mereka hanya sisa berempat. Ada lagi satu peluang yang langsung dilakukan oleh Franco. Janak dia harus mundur ke bagian belakang. Mereka langsung mendapatkan lagi ke arah turtle-nya di area yang berbeda. Solo kill berhasil didapatkan pula oleh Skylar. Invasi terjadi di seluruh lane. Yang ada di land of down. Wow, dan bahkan satu outer turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan. Setup yang sangat-sangat bagus juga di mana IMU dari Clay selalu mensecure ke arah wall charge. Dan ini penting banget untuk adanya crowd control di saat perangnya terjadi. Dan walaupun tadi Luke-nya berhasil untuk menahan badan, Esmeralda juga tadi nggak tumbang ya. Yang akhirnya bisa membuat dari keadaan Arky Hoshi ngebalikin keadaannya. Nah ini dia memang mungkin kehadiran dari Fredrin ya, hero yang pakai oleh Luke. Ini tebel. Tapi dia nggak bisa kasih damage yang besar dibandingkan dengan Esmeralda, ya kan? Sambil ngasih damage, sambil bisa nahan badan juga. Ini belum lagi, wild charge-nya kena Karadora dan mereka melakukan invasi namun untuk kali ini Skylar yang berhasil didapatkan double kill. Looking ada orang ketiga kayak langsung dihancurkan tapi Groknya berhasil langsung diamankan. Clean-nya pun langsung dari area tersebut, double kill berhasil didapatkan juga oleh Albert. Esmeralda juga langsung tumbang di area tersebut dan bahkan untuk kali ini ada Albert yang berhasil melarikan diri dan juga selamat. Mereka saling bertukar saja dari poin killnya dan Clay sneaky picky di situ guna untuk bisa mendapatkan lagi tambahannya. Iya, karena tercium ya bau Clay tadi ya di area rumputan. Karena wangi banget, kecium sampai kemana-mana karena ada new Axe Evac. You better you smell, the better you play. Ay, mantap kali ya. Pokoknya wangi udah, kalau lapar kalian tinggal jajan aja. Namun sekarang look ya. Wah, itu bola udah isi semen tuh kayak. Namun di bagian tengah ada sebuah spot yang memang mereka manfaatkan sebaik mungkin dari Geek. Ini Peter nggak apa, satu orang keculik di atas, satu orang berhasil diamankan. Tapi mereka daripada untuk langsung mengejar ke bagian atas, nggak apa, kita ambil aja yang tengahnya. Ada satu space yang begitu terbuka. Wow, ini dari Skylarnya juga dapetin efek snowballnya banget loh. 2 turret di arah atas dan bawah berhasil untuk dihancurkan dari Skylar sendirian. Bahkan platingan tadi di arah bottom lane juga berhasil untuk dirontokin. Tapi dari Janak Beauty yang bakal coba untuk mengambil objektif atau turret di arah bottom lane ya. Dan Luke yang menjadi garda terdepan bagi Geek Fam sepertinya masih harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dan mereka punya kesempatan untuk langsung mengamankan satu inner turret lagi di area top lane. Tapi di bawah Clean sepertinya akan mirroring. Hanya saja ada sebuah bayang-bayang yang memang perlahan namun tetap akan hadir. Dan Skylar benar-benar snowballing untuk bisa terus-terusan menghancurkan defensif dari Geek Fam. Wow. Ini Skylarnya membuat dari Goldwing juga dari 4.200 ya sekarang yang mulai terjadi. Tapi dari Geek Fam udah sneaky menuju ke arah rumputan. Orange Buff akan menjadi satu tujuan. Tapi lihat satu buah flicker dan juga Watcher disambut dengan in hand chain. Tumbang sudah dari R7 yang gak bisa lagi untuk selamat. Wait, satu orang akan ditarik hampir saja Iron Hook-nya. Ya ampun gregetan kita ngelihatnya. Tarik sis. Belum dapat sebongkonya Bu. Oke, tapi itu yang kita bahas tadi. Bagaimana mengerikannya antara kombinasi Grok bersama dengan Julian. Iya loh, ini tengah nih. Coba ada lagi sebuah serangan yang langsung dilakukan. Flicker pun harus dikeluarkan guna untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Luke udah gak kuat lagi. Dan magical damage yang begitu besar masuk ke dalam tubuhnya hingga membuat Luke pun harus lenyap. Luka ya sedikit dari Luke-nya. Dia harus mundur juga dan damage burst dari Clay berasa banget. Ini Baloi bener-bener ditungguin banget ya Om ya. Kena ditungguin banget. Kena wild charge. Gak sadarkan diri dari tadi. Sakit banget. Mau Power of Nature pun masuk di dalam rumputan tersebut juga udah bukan hal yang bisa menjamin dirinya akan selamat. Power of Nature bukan jaminan lagi untuk Grok di match ataupun di game kali ini. Iya, karena ada Power of Nature.
dibalas power of nature gitu. Benjol dalam kedua-duanya. Iya, dan intinya pastinya ada Bloodhound juga kan. Dia bakal stop di sana, dia kena wild charge dan dia masih ada efek-efek teror lagi. Jadi susah banget memang untuk bisa berhadapan. Dan ini kombinasi yang sama dipergunakan oleh Geek Fam meskipun dengan ya hero yang sedikit lebih tipis lah ya. Ada Julian di Enhanced Chain langsung ditabrak juga dengan wild charge. Jadi banyak sekali kombinasi-kombinasinya dan sejauh kita melihat ini masih bakal berimbang juga. Buat keduanya tinggal satu momen sebenarnya yang menentukan. Dan yang menentukan juga adalah apakah Luke di sini buat 3 garis depannya bisa nahan damage-nya. Karena berulang kali kita melihat Valentina ini membuat Luke gak bisa gerak sama sekali. Fredrin-nya ketika lagi pengen pakai skillnya kegeser kena efek teror. Yang kedua itu ada Pakito. Jadi dia tiap kali mau pakai skill juga geser-geser lagi. Gak bisa. Belum lagi untuk Geek sekarang yang kita lihat dari game ini yang mereka kayak menjauhi banget dari tim fight ataupun sebuah penculikan yang ada kecuali mereka tadi melakukan sebuah inisiasi. Tapi untuk sekarang di mana di saat mereka ketinggalan ya udah ini waktunya mereka pun melakukan mirroring yang sama apa yang dilakukan oleh RRQ untuk bisa mendapatkan turret dan turret. Barusan ada momen yang memang sudah sepertinya diberikan oleh Arkeosi ya, satu inner turret di bagian atas diberikan tapi mereka udah set up di area lord. Hanya saja dari Geek mereka berhasil untuk membalikan keadaan lagi, ada reset lagi yang dilakukan terhadap lordnya dan barusan konsil siapa yang akan tertarik karena udah ada Luke di area tersebut. Iron Hook-nya hampir saja dan hampir banget untuk bisa menarik Luke ke dalam lembah yang begitu mematikan. Saya yang kena hampir min 1 jantung ya. Kena hook-nya ini memang cukup horor tapi lagi-lagi Finn masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkinnya nanti akan bisa mendapatkan inisiasi dengan Iron Hook yang selalu dibuka menuju ke arah rumputan dan bahkan Lordnya hanya dipermainkan saja. Tak ada satupun yang mau menginisiasi berlebih lagi. Yap, ini memberikan waktu juga untuk Kadera ya agar bisa menyamakan juga dari sisi levelingnya. Berapaan farmingan yang cukup, tak dari counter jungle, tak dari wave minion pula. Karena kali ini dia ketinggalan dari sisi levelnya loh. Untuk quick draw-nya kemungkinan gak bakal begitu terasa lagi. Karena beberapa hero yang memang levelingnya jauh di atas dia. Bener, tapi satu yang paling signifikan ini XP lanernya loh. Level dari R7 beda 3 level. Dan dia udah ada di mana-mana, R7-nya udah pasti bakal bisa nahan damage-nya, ngasih badannya dia buat Geek Fam. Oke ini lempar semua source skill-nya ke arah dari R7. Belum lagi Skyler-nya juga ini udah punya item-item damage yang sangat-sangat cukup untuk ya udah ngebongkar physical defense dari Geek Fam. Wesker tarik, Baloy. Ketahuan posisi ada konsil langsung dikeluarkan. Namun wild charge terkena ke arah Brunei. Brunei pun langsung berhasil diamankan. Satu flicker tadi tidak sia-sia. Tapi shutdown pun tercipta di mana untuk kali ini ada pergerakan dari Albert yang memang sangat diperhatikan. Dan Penny orang ketiga yang menjadi korban di mana pertempuran yang membuat pemain Arkeosi harus mundur teratur. Dan Lord sepertinya akan diberikan untuk kick setup yang sangat manis. Counter attack ya. Dia kena Iron Hook walaupun kena immune langsung konsil. Ditabrak hilang 3 orang dan akhirnya Lord berhasil untuk di-secure oleh Geek Fam secara bebas tanpa adanya kontes sama sekali. Ya ini yang dicari oleh Geek Fam tadi. Bagaimana mereka bisa menggunakan kombinasi mereka dan terlihat dengan sangat jelas sekali. Satu buah wild charge kena juga dengan enhanced chain. Bisa dipastikan hero mates, marksman itu pasti tumbang 100%. Dan yang gue lihat dari Baloy adalah dia gak sayang untuk mengeluarkan flicker terus-terusan loh. Tiap dia ada flicker. Dari tadi coba lihat setupnya seperti apa. Flicker, wild charge, dan R7 dengan penggunaan Esmeralda 7 kali pick 57% win rate yang udah berhasil dia kumpulkan. Sejauh di season 10 ini ya? Yep. Oke, dan Lord yang belum enhance kali ini udah berjalan di arah bottom lane. Dan lihat, sekarang gap dari goldnya juga nggak terpaut jauh. Tadi ada 4.300, langsung ngejar banget loh. Ya, satu momen, ya kan. Tapi yang pecah juga kan Albert. Iya. Ketika Albertnya pecah, pindahlah goldnya. Sekarang gold swingnya untuk Geek Fam mereka bakal dapetin keunggulan dan ini udah mulai terlihat dari Geek Fam kalau mereka dapetin satu momen seperti tadi. Karena memang momentum juga ya. Bener, grok ya. ada grok di sana. Kalau mereka maksimalin lagi groknya mungkin flicker wild charge, ada enhanced di belakangnya. Ini berapa detik lagi flicker ada loh. Bener, makanya ini bahaya banget buat Arkeosi. Nih RRQ harus langsung memikirkan lagi kenapa karena di saat mereka terstun lewat wild charge yang dikeluarkan oleh Grok tapi ditarik dengan Pomnator yang memang tadi belum tepat dikeluarkan namun udah ada sebuah pergerakan yang memang dilakukan plus ada satu flicker yang memang harus dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu bestar yang ada di area top lane pun langsung dirubuhkan begitu saja tapi ada balasan yang memang tercipta. Akankah ada satu player yang langsung ditarik tapi Aranuknya gak kena ke arah siapapun bahkan dari Bloodhound-nya memang masih ditahan begitu saja. Clay mendapatkan damage yang begitu berarti hingga membuat dirinya pun harus mundur. Dan lihat damage dari Kadera juga ini udah nggak main-main ya. Lihat menuju ke arah tubuh seorang Finn juga udah mulai tercicil dan bahkan satu base turret di top lane hancur dengan itemization-nya Mawa.
Ya, dari Julian sih, mungkin dari Jana Cutie, dia punya Winter juga, jadi bakal ada item untuk nyelamatin diri dia. Semisal ada kejadian yang tidak diinginkan, dari kehadirannya juga bahkan dengan Malefic Row dan juga BOD. Ini dia bakal ke Berserker Fury sebentar lagi. Sebenarnya dari sisi damage-nya ini sama-sama imbang untuk perolehan itemnya. Tapi yang bisa ngagetin ini antara Finn nanti yang bakal buka atau Baloiski yang harus kita tunggu juga. Ya, plus yang terlihat dari Bruno sendiri, Skylar menggunakan Steel Plate. Oke, untuk physical attack itu bisa ditahan. Lunox di area yang berbeda, Jana Kitty di area yang berbeda, yang di saat ini menjadi lawannya, ini akan sangat-sangat nikmat sekali untuk langsung nyerang ke arah Diop. Ya, yang bahaya apalagi Lunox dari Elzura ya. Ini sebenarnya hero yang agak diem dari tadi, kita nggak ngeliat potensi besarnya dia. Tapi sekalinya dia bakal berbuat atau ngasih damage, ini bakal besar banget ke arah R7 dan juga ke arah dari Albert. Iya, dan kita tahu juga Lunox potensinya hero yang bisa nge-meltdown hero tebal dengan begitu cepat ya. Dan aku pun ngelihat pergerakan play yang selalu nge-IMU dari Watchard-nya. Balik lagi, oke dia dapat crowd control, tapi dia nggak cukup sustain untuk menahan damage yang diberikan nantinya dari Geek Fam. Iya, dan jangan lupa dia kalau buka seperti itu kan, dan di sampingnya pas ada look, itu kena energy eruption-nya, kena taunting-nya, itu bakal bahaya banget loh. Apalagi hero-hero melee, kan itu semi melee anggapannya. Iya, karena untuk Finn sendiri kan kita biasa ngeliat lah untuk penggunaan Franco Flicker, Bloodhound Flicker, Bloodhound. Dia ingin melakukan itu agak sedikit sulit juga Joe. Kenapa? Karena di Jana Kitty dengan satu sisi yang sangat-sangat berbahaya pula kan. Iya, dia betul. masuk, dia mau Bloodhound gak bakal bertahan lama. Akan ada efek knock up juga yang bisa diberikan lewat Chain Enhance. Hingga membuat mereka juga harus berpikir jauh lebih keras lagi. Makanya dari tadi yang terlihat adalah main Iron Hook, dan Iron Hook. Belum ada satu Bloodhound yang benar-benar di flicker langsung maju ke depan. Dimana untuk sekarang Baloiski satu setup yang sama. Ada barrier yang langsung dikeluarkan pula. Mengusir Albert masuk ke dalam rumputan. Di dalam hal tersebut memang sudah berkumpul dan dibalas lagi dengan konsel. Mereka semua akan sadar dengan kehadiran pemain dari Arkeosi. Karena untuk R7 sekarang mulai lompat ke bagian depan. Power Nator menyelamatkan dirinya dari satu tarikan Iron Hook. Barrier mulai langsung dikeluarkan. Luke yang masuk di bagian belakang. Dan sekarang ada sebuah wildcard sepertinya yang langsung mengenai juga karena dari R7. Dimana untuk R7 adalah palang pintu utama pula untuk pengguna dari seluruh pemain dari Arkeosi. Tapi dari Luke dibalaskan sama-sama kehilangan XP laner. Wow, tapi lihat damage dari Skylar juga udah gak main-main. Tapi Baloiski sendirian aja di depan sana mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi sepertinya Baloiski pun gak bisa berbuat hal lebih banyak lagi. Mengingat rekan-rekannya jauh arah di belakang mereka. Dan Lordnya mencoba untuk di-reset lagi dan ter-reset begitu saja. Mendapatkan waktu tambahan sambil menunggu dari masing-masing XP laner. Hanya saja Arkeosi tidak mau memberikan waktu tersebut. Ya, dan itu agak mengerikan buat Arkeosi karena dari wave-nya mereka, lihat di top lane ini lagi ke-push 2 wave. Dan mungkin kode untuk dapetin Lord tadi adalah karena melihat positioning dari Elzura juga. Elzura dengan clear minion. Jadi langsung aja ya? Jadi langsung aja. Bener. Ini kayaknya setupnya kita bisa nih dapetin. Karena itu setelah reset itu, karena harusnya mereka punya waktu tambahan untuk bisa menunggu lagi kehadiran rekannya satu orang yaitu Luke, ataupun mereka berempat juga masih bisa membuat sebuah benteng ataupun nge-bait juga di area itu. Tarik ulur yang bisa mereka lakukan. Hanya saja Arkeosi juga langsung dengan setup yang udah mereka lakukan, ya wes. Gak ada lagi kesempatan untuk Geek bisa mengamankan lagi ke arah Lord yang barusan. Oke, dan Lordnya berhasil untuk didapatkan oleh Arkeosi. Udah bergerak di arah atas juga. Coba untuk dikawal dengan adanya R7 di arah sana. Dan bahkan inner turret di arah tengah juga tadi mati-mati yang dipertahankan oleh Geek Fam. Udah berhasil untuk direlakan begitu saja. Dan Lord in hand ini bakal langsung nge-charge karena base turret yang berdiri di arah top lane. Bakal coba untuk ditutup, tapi sepertinya nggak menjadi sebuah halangan terlebih untuk Arkeosi. Serem banget Iron Hook-nya, tapi Wave of the Wolf sudah dikeluarkan. Coba itu bolanya ngeganggu banget bolanya. Memberikan damage area langsung aja nge-dribble dari setiap pemain yang ada. Tapi untuk Clay-nya dengan efek terrifying yang dia milikin juga dari tadi memberikan sebuah efek yang begitu membuat pemain dari Kia cukup kebingungan, apalagi dari masing-masing hero-nya yang terkena gitu. Iya, agak sedikit pusing ya. Iya, pusing Bu. Pusing, udah gitu abis pusing ditabrak pakai Watchard gitu kan, udah pusing benjol. Tertarik Luke-nya, tapi wild charge-nya kena langsung karena beberapa player di mana untuk kali ini Franco dengan Immortal yang sudah masih bisa diamankan. Immortal yang pecah dan juga ada efek balasan diamankan oleh Arkeosi. Mereka semua langsung mundur teratur namanya saja dari Jana Kitty keluar lagi untuk mendapatkan damage yang dikeluarkan. R7-nya down tapi hanya tersisa Luke sendirian. Bruno pun masih ada 3 player yang lainnya. Mereka punya kesempatan untuk mengamankan di game yang pertama. Luke sendirian gak bakal kuat. Ada Bruno Samuel yang memang bisa menghancurkan pertahanan dari Geek Fam dan benar 1-0 untuk Arkeosi. Wow, wipe out di momen terakhir ya. Luar biasa banget di mana adanya satu momentum wild charge. Berhasil untuk dibalikin keadaannya dan Boleh, ini satu hero yang bisa
Ini satu hero yang mamang tadi di game yang pertama. Ya susah Ini buat kunci Valentina. masalahnya Om. Bener, jadi Valentina terornya dia kan buat galau aja. Aduh aku mau kemana, Galau. Lupa arah akhirnya kan. Waduh, hilang arah dan tujuan ya. Bener, belum lagi Bahaya. kena Franco juga, kena Iron Hook yang dari awal selalu bisa dapetin satu. Jadi agak ketahannya di sana. Iya. Gifam yang pengen main early, akhirnya batal buat main early. Karena emang ditutup juga tadi dari Selenanya ya. Soalnya ada chance besar juga tadi Alzura bakal pakai Selena. Ya ini mereka juga sepertinya akan mencoba untuk menggocek dari sisi ban-banannya. Kalau menurut gue ya di game yang kedua ini mereka ingin Beatrix ya. Kadera udah harus dapat duluan. Karena iya. Kadera tadi di game yang pertama menjadi target seperti itu. Banyak hero yang dia milikin langsung dihilangkan. Impact-nya kelihatan. Ya. Kadera meskipun dia aman di belakang, tapi gak terlalu cepat jadi juga ya. Dibandingkan dengan Bruno tadi, sakit banget volley shotnya. Dapat solo kill lagi ini. Dapat solo kill dari Kadera. Itu sih. Soalnya itu kan bola pertama kali mainnya level 1 masih bola plastik lah ya. Iya. Kena masih hahaha gitu. Bola ubi lah ya. Ya, masalah tadi kalau udah stuck sampai 10 kan udah diisi semen sama kerikil itu. Waduh, bahkan kayaknya udah mulai panas jadi bola api ya. Betul. Terbakar meninggalkan jejak di punggung. Waduh, bolong langsung ya. Tapi ada Faramis juga yang sudah dibuang dari sisi RRQ Hoshi. Ini kalau Faramis biasanya menjadi PR bandnya untuk second pick ya. Iya, biasanya memang bisa dikontes kalau Valentina masih kebuka ya. Valentina di ban ya mau gak mau di ban juga. Tapi Natalia sekarang masih ada. Natalia. Pakito ada. Pakito. Terus Julian ada. Ini banyak banget, masih banyak banget. Dan dengan ya Fanny juga masih ada. Jadi susah sih kalau kita ngelihat sekarang. Dan kalau Fanny dilepas menurutku ya ini bakal menjadi first pick Fanny. Langsung. Atau Beatrix. Oh, Udah Oke, Fanny Masya. aja, Fanny aja. Ini ada kontes antara Masya Beatrix kayak Masya Beatrix, Fanny Beatrix. sorry. Iya kenapa? Kalau- Karena Masya dibuang di sini. Tujuannya udah semakin kelihatan Om. Kalau mereka juga sangat-sangat butuh Patrick. Beatrixnya. Kenapa? Karena Masya. Oke, kita jarang melihat Masya bisa langsung solo kill terhadap Beatrix. Tapi dia berhasil mendorong what's your mundur command? Beatrix Your jauh team ke is belakang. picking. Itulah yang diharapkan agar Beatrix tidak ada di dalam tim fight. Yes, tapi gak ada Fanny berarti Beatrix. Beatrix, Beatrix. Ada Pakito, ada. Beatrix no debat ya kayaknya. Bakal langsung diamankan untuk Kadera yang kita tahu power Beatrix sangat-sangat luar biasa. Ya, untuk Beatrix. saat Time ini. and time Yes. Itu dia. for no Beatrix. man. Your team Beatrix. is picking. Always on the winning side. tumben nih otak saya encer nih. Kan itu Beatrix, Pak. Iya, 4 shot ke base hilang. betul. 3 atau 4 ya? Segitu ya? Anggap aja Pokoknya 4 dua, lah. pokoknya 2 kali dari rollnya si Weskernya udah. Jadi Wesker sekali 2 peluru, dia mau cepet tactical reposition, Ya. ada 2 peluru lagi, Aman. gas lagi, ya Hilang. udah. Langsung tutup acara tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke, tapi ada Pakito untuk Albert kembali harusnya dan ini dia Cloud. Cloud untuk Skylar langsung menjadi first pick untuk Wah, mereka dan lagi-lagi ada Wah. Grok untuk Malayski dan Selena. Nah, ini ini nih keluar akhirnya sekarang Grok Selena kombinasi maut dari 2 rom Geekman. ya. 2 roamer dan ini bakal aktif dari early dan ingat ya. Ini bener-bener go big or go home buat Geekfam sekarang. Mereka harus dapetin point kill di awal. Kalau nggak dapet point kill setidaknya buat Beatrixnya sekenyang mungkin. Iya. Dan sebenarnya penggunaan dari 2 roamer ini adalah high risk high return ya. Tapi ada komen juga nih dari Jana Cutie. Saya rasa dia atau Albert nih ya adalah player hebat dengan mekanik yang hebat di mata saya, dia player link terbaik. Boh, Memang One sih. thing Oke, is the Esmeralda weekend ada. is valid done. dari Jana Cutie ya. Jana. Yes, dan Hero Jana belum ada. Ini Julian Band. Hmm? Kalau mau diambil dulu sekarang Julian Band-nya ya kan. Karena kalau ada Julian juga, Grok Selena Julian jalan bareng bertiga. Yep. Itu kena stun sekali. Udah hilang. Ini masalahnya untuk Pico-Picovan bagus banget ya. Iya, 3 betul. yang diamankan sekarang. Tapi kalau nantinya ada Your team fight, team kalau is memang banning. nantinya tidak ada damage lagi yang diamankan oleh pemain dari Geek, mereka kekurangan damage banget sih harusnya. Oke. Apalagi kalau ujung-ujungnya Beatrixnya berhasil keambil Among ataupun the ke pick up. planes exists. Apakah mereka akan nahan Your badan team doang? is Selena dalam which posisi I menyerang was bagus. made for. Defense ini bukan satu hero yang tepat gitu. Yes, dan itulah sebabnya kenapa kita selalu bilang bahwa mereka harus bisa dapetin kontrol buat di awal-awal permainan. Ya karena itu tadi kalau mau nge-defense, Selena posisi menang bagus banget. Bagus banget Posisi Selena. kalah dia lagi nge-defense, susah. Ini bukan satu hero yang masuk di dalam list gitu Iya. untuk bisa mempertahankan. Kecuali abis Leronnya bisa kena 4 langsung gitu. Hey, Siap. itu lelenya banyak memang. Ya. Banyak ya. Iya, bukan cabang itu. Waduh, Ada- buka cabang. Franchise ya. Oh, Aemon Banyak di yang ban. di Oh, Is Aemon banning. yang di If ban you dan cannot kita akan buff. lihat dari Geek
satu hero terakhir yang akan di-ban, yaitu adalah Atlas. Atlas. Karena belum terlihat juga hero untuk Finn ya. Dan Franco ada lagi. Franco ada. Franco gak sih? Digi bisa juga. Franco sih bisa Franco stopper ada ya. lagi. Franco ada lagi masalah. Sekarang Julian ataupun stopper ya bisa dibilang nggak ada nih. Flicker Bloodhound sejauh ini kita lihat aja kalau memang di daerah tersebut tidak ada lagi gangguan itu pun bisa terjadi. Oke, ini dia pilihan untuk roamer yang sudah ditutup tadi. Sabar Matilda. dulu. Matilda ternyata yang menjadi pilihan. Oke. Sedikit lebih sustain. Julian bisa muncul untuk Janna Cutie. Hero yang sering kali dipakai oleh Janna Cutie. Tadi di game pertama juga performanya sebenarnya bagus banget loh. Bagus. Balik lagi counter setup dibalas. Counter setupnya Bu tadi itu kan. Perlengah mereka. Kalau di tim Arkeosi ada Valentina yang bisa mengcopy siapapun gitu. Oke, tapi kita melihat Fredrin kembali. Fredrin Julian, oke. Julian. Ini ngeri sih buat trio mid dari Geek Fam ya. Karena bakal jauh lebih jalan dibandingkan dengan game yang pertama dan ada komen dari Sin di sini. Apa itu? Yang paling gue suka gold lanernya itu Kadera. Ini gak tahu dari mana, terus di rank gak pernah ketemu. Tiba-tiba di MPL, jago lagi. Kadera, engkau sudah mengejutkan banyak pihak di luar sana ya. Entah dari mana datangnya. Iya. Dari kapan dia main? Dan Caldera tiba-tiba nyanyi. Engkau hadir. Iya, hadir kan mengejutkan panggung FPL. Berubah juga dari Geek Fam yang akhirnya kita lihat juga ada tercium bau-bau Geek Fam Revamp. Satu hero terakhir jatuh kepada Lilia. Ya, hero untuk bisa mempertahankan diri sekaligus bisa clear wave cepat juga. Oke. Tapi ini tengahnya memang harus bisa dijaga sih oleh Arkeosi karena agresif banget. Early-nya mereka harus waspada Arkeosi. Ini tabrak harus waspada banget. Bisa dibilang ya, bakal ditabrak, bakal bisa ditabrak balik. Bener sih, lebih karena nabraknya dipegang Geek Fam ya. Karena Selena anggap aja level 2 ya. Selena anggap level 2 nih aktif. Julian aktif level 3, Grok level 4, udah itu urutan semuanya. Yap, apabila game ini dibawa sampai ke bisa dibilang 14 menit ke atas, kemungkinan early-nya sudah lewat dan Arkeosi punya taman bermain yang sangat-sangat nikmat dengan deretan hero yang mereka punya loh. Ini Geek harus waspadain itu. Jadi sekali lagi nih sebelum game kedua mulai, coba dulu FPL Arena di mana? Oke, semangat yang luar biasa sekali. Mereka tunjukkan dari masing-masing super pass, jadi langsung saja land of down. Yes, dan ini dia match point untuk RRQ Hoshi, di mana mereka tinggal butuh satu kemenangan aja untuk bisa memenangkan match tersebut. Dan Geek yang sepertinya harus ekstra kerja keras lagi untuk mencuri poinnya. Sejauh ini dari kedua junglernya udah mulai dibantu lagi dari Janna Cutie yang kita tahu potensi sebagai Julian, dia butuh waktu banget untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang ada ya. Yes, itu di awal ya. Di awal doang. Betul, di awal dan memang begitu sih kalau nonton dari MPL dari minggu-minggu kemarin juga. Marksman-nya atau bantuin dulu, ngecicil dulu baru akhirnya pergi lagi biar lebih cepat aja untuk rotasi. Arrow sudah mulai dikeluarkan, sudah mulai memberikan ancamannya. Tapi Baloy sendirian di dalam rumputan udah melihat kalau ada pergerakan beberapa player dari Arkeosi. Bahkan barusan terlihat ada lagi gangguan yang diberikan dengan Farid. Imbang kali ini ya. Imbang. 3 untuk Geek, 3 untuk Arkeosi. Yes, dan RRQ di sini yang unik membawa 4 Purify. Yap. Di mana mereka mau secure dirinya ya dari jurang kematian lele demi lele yang nantinya bakal dilempar sama Elzuriel. 4 ya Purify ya. Iya. Respect sekarang ya. Respect banget. Iya, berarti Skylar pun harus memang mengumpulkan stacknya. Benar-benar harus dikumpulkan banget dong, karena nggak ada sprint di sini untuk bisa menambahkan movement speed yang jauh lebih kencang lagi untuk bisa masuk ke dalam team fight. Nah kita tahu beberapa saat ke belakang, sprint adalah hal yang sangat nikmat untuk Cloud itu sendiri. Bisa langsung nabrak lagi, tapi Clay ternyata akankah tumbang untuk pertama kali, tapi ternyata Baloyski yang harus ditukarkan nyawanya untuk pertama kali dan double kill di secure oleh Albert. Oke, bahkan Janna Cutie berhasil diamankan, berarti ini keuntungan lagi dan lagi untuk Albert. Untuk Arkeosi, mereka masih dalam tracknya. Wow, ini tadi justru Clay-nya yang benar-benar udah low HP banget, ternyata bisa dibalikin lagi, balik lagi karena potensi dari Albert dengan Pakito-nya, dia juga punya efek crowd control di mana bisa menjadi stopper untuk gempuran yang tadi dilakukan oleh Big Fam. Yap.
Dan ya di awal mungkin belum ada damage juga ya dari Clay. Tapi dia masih bisa kasih efek sisi. Jadi efek slownya yang bakal dicari juga. Tapi masih ini ya. Mereka masih tetap pede untuk bisa mendapatkan langsung arah Turtle aja saja. Paloiski. Tapi Albertnya langsung dibalaskan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Turtle-nya berhasil mereka amankan pula. Ada Abyssal Royal langsung dilemparkan begitu saja. Tapi Jana Kitty masih selamat dari area tersebut. Wow, jual beli serangan yang luar biasa ya. Pertukaran demi pertukaran justru di game yang kedua ini jauh lebih aktif. Benar, karena ya itu tadi komposisi dari GiGFam yang memang mengharuskan mereka sangat aktif di 5 menit yang pertama juga. Dan ada Mystery Shop dibawakan oleh Jana Cutie, ada Magic Worship yang dibawakan oleh Alzura. Sedangkan untuk Brocknya sendiri bakal main untuk cooldown ya dari emblem support dia sendiri. Movement speed rata-rata ini untuk Arky Hoshi. Jadi mereka memang mengincar, oke lah gua harus lebih cepat lagi untuk kabur dari serangan-serangannya. Dan Esmeralda bersama dengan Matilda, dia ini punya yang namanya hybrid region. Jadi ya nantinya efek dari heal yang diberikan, efek shield, ini bakal tambah percentage juga. Wow. Nih di bawah Yowes nih ya. Kalau memang 1v1 situation kayak begini, looknya Yowes. Masih bertahan dia. Masih bertahan. Tapi Jana Kitty mulai maju ke bagian depan. Kita lihat ada Chain Enhance. Purify menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Yes, dan balik lagi R7 dengan Esmeraldanya yang begitu kuat juga ya. Belum bisa mudah untuk ditumbangkan. Dan kalau kita lihat di arah tengah udah mulai dicicil-cicil lagi dari segi outer turretnya. Tapi ada tabrakan maut di sana membuat Albert terdiam seketika. Wah Baloi, wah. Abyssal Arrow membuat pergerakan tadi dari Skylar agak cukup terhenti. Namun Baloinya masih berhasil selamat, masih berhasil kabur dari tersebut. Dan Clay mencoba untuk mengejar tapi masih gagal. Oke, tadi ada satu circling eagle ya, tapi balik lagi itu adalah Baloiski yang kita lihat juga dia dari pasifnya juga aktif, dia nempel banget ke arah tembokan, tapi satu Abyssal Arrow yang masih belum sampai kepada Skylar yang dituju. Dimana dia masih membutuhkan waktu untuk recall terlebih dahulu, dan kali ini Arky Hoshi yang sepertinya justru temponya bakal dibikin down lagi karena nggak mau meladeni teamfight yang dilakukan oleh GiGFam. Ya agak sedikit menghindar, jadi dibawa dari GiGFam-nya yang harus untuk open teamfight. Dan kita pasti akan melihat hal itu sebentar lagi karena sudah ada turtle yang spawn. Ini udah mulai melakukan sebuah migrasi harusnya ya. Semuanya ke area dari turtle tersebut harus melakukan sebuah rotasi, harus mulai berkumpul lagi di area tersebut. Bahkan Jana Kitty sekarang perlahan. Dia muter dulu ke bawah, ada orange buff tapi seperti akan mengamankan dulu ke arah purple buff. Dan ini sepertinya akan menjadi sebuah momen untuk Arky Hoshi bisa mengamankan turtle tersebut. Memanfaatkan waktu yang ada. Bahkan bisa aja mereka mendapatkan turtle ini tanpa adanya kontes. Tapi Baloi tidak memberikan itu. Bahkan looknya udah mulai siap untuk maju ke bagian depan. Mulai berlari, ada Elzura bisa arrow-nya kena langsung ke arah dari Albertnya masih ada di bagian belakang. Tapi untuk Lungnya masih bisa bertahan. Tidak, karena ada sebuah Riglom yang memang meledak-ledak di bawah kakinya. Wow, ini rapet banget ya teamfight, dan bahkan Elzura masih mencoba untuk memberikan satu buah damage lagi, tapi balik dengan adanya sebuah Angry Gloom. Begitu marahnya dari Clay, berhasil untuk mendapatkan Elzura di sana dan 2 player hilang dari GiGFam. Begitupun dengan ada yang Turtle yang berhasil untuk disekir oleh Arky Hoshi. Maksa kayaknya ya barusan. Agak maksa karena... Maksa banget Gig. Betul, karena dari sisi positioning juga Kadera terlalu jauh di atas, sedangkan itu Skylar udah masuk untuk melakukan teamfight. Jadi 5 lawan 4 secara posisi. Ini bukan setup yang baik yang barusan kita lihat Om. Oke, Hunter Strike untuk Albert. Balik lagi dengan penetration yang dimiliki. Demon Hunter Sword juga sudah selesai untuk Skylar. Hey, kita lihat trapnya. Purify tapi. Hampir saja. Kalau dia nggak Purify tadi nggak bisa hilang, Battle Mirror Image. Pasti hilang. Iya, dia nggak sempat untuk keluarin Battle Mirror Image, tapi Purify plus Battle Mirror Image membuat dia bisa selamat dari jurang kematian. Oke, ini dia 4 Purify yang dibawakan oleh Arky Hoshi. GiGFam agak sedikit sulit untuk bisa melakukan pick off ya karena itu tadi Purify. 4 Purify loh, ini respect luar biasa yang dilakukan oleh Arky Hoshi loh. Tertangkap basah Clay, Black Shoes-nya belum mau dikeluarkan. Tenang ya, penuh ketenangan. Santuy aja. Dia tahu dia nggak bakal tumbang. Malah suka jalan kaki dia. Lilia kan masih kecil ya, diajak main trampolin kayak gitu tadi seneng deh. Seneng, dia loncat-loncat ya. Lagi Om gitu. Lagi Om. Jangan dong. Ini trampolinnya jahat ya tadi. Ini R7 di atas sendirian aja. Purify-nya udah aktif kembali, siap untuk kabur dari tersebut. Hanya saja belum mau dia keluarkan. Sudah dikeluarkan tapi tidak bisa bertahan. Benar, itu bukan sprint yang bisa nambah lebih cepat juga. Waduh, wild charge. Oke, ada Purifier kembali tapi Baloiski mendapatkan sebuah tekanan dan juga damage yang begitu berarti masuk ke dalam tubuhnya. Blazing Duet
menjadi ancaman yang sangat-sangat nyata. Dan Albert tidak takut akan Wesker tabrak Mang. Dan hilang sudah. Tabrakan Baloy tadi nggak ada follow up-nya. Yap. Jadi akhirnya bisa dibalikin dan kita lihat juga dari Skylar tadi damage dari Blazing Duel juga udah mulai bisa menembus pertahanan dari Geekfam sendiri ya Om Awa? Iya. Ini manis banget. Jadi Arkim mereka cuma nunggu aja gitu loh. Dan kalaupun memang ada opening yang dibuka oleh Geekfam, untuk sementara waktu dari sisi pemberian damage mereka masih belum cukup sama sekali. Jadi mereka masih harus nge-build up dari item-item damage-nya, sedangkan Arkim mereka udah punya damage, mereka punya Pakito, mereka punya Cloud. Oke. Turtle-nya berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, habis Saloronya itu mulai connect tapi tidak ada follow up damage. Bahkan untuk kali ini Skylar-nya pede untuk tidak menggunakan Purify yang dia miliki. Di tempat yang berbeda ada satu push yang dilakukan pula oleh dua orang yang dimiliki oleh Geek. Namun di bagian tengah mereka mendapatkan push yang begitu berarti. Begitu mengerikan tekanan yang diberikan oleh Kyoshi. Early game yang harusnya dimiliki oleh Geek. Yang dimana ekspektasi kita semua, ekspektasi orang-orang dengan pilihan hero yang udah diambil. Ini early game-nya milik mereka, tapi ternyata Rarkyoshi tidak memberikan itu. Iya, Rarkyo nggak mau ngeladenin tadi, dihindari aja team fight-nya dan memberikan space-nya terlebih dahulu untuk Albert dan Skylar, bahkan Clay untuk bisa mendapatkan item-item yang dibutuhkan sehingga nanti sekiranya ada team fight, damage-nya udah berasa banget. Yes, dan player head to head by head and shoulders. Kali ini ada Skylar dan juga Kadira. Dari statsnya ini nggak terlalu jauh berbeda ternyata. Tapi mungkin dari hero yang dipergunakan ini yang bedanya di mana adalah Skylar. Dia rata-rata ini menggunakan hero yang harus farming dulu, laning dulu, baru masuk ke team fight. Mungkin tadi seperti game pertama ada Bruno, dia farming dulu. Yang sekarang dia kebanyakan kan, di season yang ke-10 ini menggunakan Cloud. Berbanding terbaliknya pastinya dari Kadira sendiri dia adalah 1-1. Dia user 1-1 tapi ya 1-1 adalah hero yang sering banget untuk di-ban. Yap. Ya untuk sekarang kesempatan 1-1 lepas tuh udah semakin kecil lagi ya. Hei Baloy, ada flicker dulu ke belakang, dia ingin pulang mengamankan diri terlebih dahulu. Tapi Jana Giti berhasil selamat karena dengan satu chain energy membuat Albert tidak bisa mendekat. Kena Dexter ya? Kena Dexter hampir saya, tapi kalau tadi tidak ada Battle Mirror Image, Iya, kayaknya kena deh. Iya jadinya kena Dexter kan? Kena Dexter. Yes, dan dengan adanya sekarang dominasi yang diperlihatkan dari RRQ Hoshi, Geekfam, yang kita tahu juga dia nggak punya high ground defensif yang cukup kuat gitu untuk nantinya sekiranya ada Lord, jadi daya gempur tambahan untuk RRQ Hoshi. Paling cuma ada Nibiru Station yang bisa clear wave dengan cepat. Yap. Ini udah level 12, sementara untuk Clay dan Finn sudah membuat setup di area tersebut guna untuk memperlambat dan juga mencegah pergerakan yang dilakukan oleh Baloy. Lordnya sudah mulai disicil oleh Albert, langsung ditumbukin begitu saja. Di bagian atas, looknya ditahan oleh R7. Ada chain energy yang dikeluarkan, sedikit lagi Happy Trisa, ada beberapa source skill yang dikeluarkan pula. Berarti ini informasi akan sangat-sangat baik sekali diterima oleh pemain dari Kyoshi. Namun Blazing Duetnya dengan satu WW tidak sempat untuk mendapatkan ke arah siapapun, malah dirinya langsung menghilang dengan cepat. Tapi Pinnya berhasilkan dia selamat, tidak. Malahan dua player dari Kyoshi harus hilang barusan. Blazing Duetnya tadi ketahan dan tercancel karena Enhance Chain ya. Dan bahkan Wind of Nature gak bisa menahan magical damage yang dikeluarkan oleh Jana Cutie. Dan membuat dari Skylar-nya berhasil untuk dihilangkan. Dan bahkan masih mencoba untuk mencari space lagi. Menginvasi jungle-jungle yang dimiliki nafas yang lebih panjang lagi. Tapi kita bakal lihat dari instant replay-nya nih Om. Ya sini untuk instant replay kita dimana memang untuk team fight ini look yang harus diwaspadai sebenarnya karena dia very low HP. Dia ngeganggu juga di bagian belakang sana. Dan yes, yang nge-cancel tadi adalah satu buah enhance chain ya. Jadi udah Blazing Duet sedemikian rupa pemain-pemain dari Geekfam sudah harus mundur ke belakang, tapi ternyata enhance chain ngegagalin, ngebatalin semuanya untuk Kyoshi. Tercancel ya. Dan balik lagi damage-nya juga nggak bisa dibendung gitu karena itu adalah magical damage. Walaupun Skylar tadi pakai Wind of Nature, tapi Lord yang pertama sekarang sudah berjalan menuju ke arah bawah dan bahkan Finn terkena dengan Abyssal Arrow, tapi itu adalah Finn yang balik lagi notabene adalah seorang roamer yang nggak bakal langsung di follow up dengan begitu saja oleh Ozir. Yap, ini dia dari Lord. Gak bakal bisa bertahan lama. Gak ada backup di atas tersebut. Tapi mereka punya kesempatan untuk bisa menghasilkan ke arah laning yang lain yang dimiliki oleh player dari Geek. Dan Connect pula masih ragu-ragu. Tidak mau terlalu masuk untuk bisa mendapatkan Clay-nya. Oke, dan inner turret di top lane kali ini berhasil untuk menjadi satu buah korban kembali di tangan RRQ Hoshi. Dan kali ini menyisakan 3 base turret aja untuk dari Geekfam bisa mempertahankan lininya. Ya, dan ini dia early stretch yang gak berjalan mulus sama sekali untuk Geekfam sih. Jadi mau gak mau mereka nahan sekarang. Dan ingat tadi, kalau dari posisi defense, di sini Selena bakal nggak bisa berbuat terlalu banyak. Kalaupun mereka harus melakukan team fight, ini team fight pick up yang wajib dimainkan oleh Geekfam.
Dan ini balik lagi high risk high return ya Om ya. Kayak ya udah balik di saat udah dalam keadaan tertekan. Selena yang tadi seperti Om Wawa bilang juga nggak bisa berbuat banyak kecuali memberikan sedikit pokingan-pokingan dari Abyssal Row-nya, Abyssal Trap-nya juga. Dan melihat Finn, walaupun terkena arrow, dia masih punya guiding wind ke arah belakang. Yap. Oke. Nah tuh barir tuh. Ayo. Ini mau kemana nih kira-kira nih. Untuk Matildanya. Tapi Matilda tetap pede untuk bisa ngezoning karena inilah yang harus mereka lakukan. Ibaratnya di saat seperti ini, di saat mereka berhasil untuk menzoning Geek, kalau bisa Geek itu ya kemungkinan hanya ada 4 hero yang benar-benar bisa efektif ya Om ya. Bisa sangat-sangat efektif sekali untuk permainannya. Namun kan untuk Selena ya balik lagi. Untuk bertahan Selena bukan satu list hero yang baik. Ya dan jangan lupakan juga ada Matilda ya. Matilda yang bakal ngasih heal. Favor ya? Favornya dia, masih ada shieldnya juga. Jadi ini sustain banget buat Arkehosi untuk long team fight. Jadi kalau ada fight yang di area dari Lord, mereka bakal jauh lebih nyaman juga. Memaksakan Fam-nya untuk pick, dicicil, kena poke-nya. Mereka harus recall kembali ke base mungkin. Sedangkan Arkehosi, mereka bisa nurusin untuk dapetin Lord. Oke. Di arah top lane, udah bakal coba untuk dibalikin lagi dengan adanya sebuah pelintasan setelah 2 orang, tapi ternyata damage yang dikeluarkan. Bakankah bisa selamat dan ternyata masih bisa selamat dari R7 ya. Waduh itu regen HP-nya kenceng banget loh, coba lihat. Regen HP-nya kenceng banget yang dimiliki oleh R7. Bahkan tadi ada banyak banget semua source skill yang dimiliki oleh 2 hero tersebut. Udah dikeluarin, oke. Senensa nggak kena karena siapapun pinnya. Mendorong mundur loh. Ada Baloy, ada Battle Mirror Image. Mundur lagi ke bagian belakang. Ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Sementara Skylar-nya langsung lompat ke bagian depan. Tapi Finn, Abyssal Row dilemparkan kembali. Finn yang masih bisa bertahan. Ada Bari dikeluarkan pula. Belum ada Welsa terlihat sejauh ini. Kaderanya masih terpukul. Mundurnya juga bersama dia tersebut. Tapi untuk kali ini Baloy skill-nya udah gak kuat lagi. Mana faedahnya damage-nya dikeluarkan. Bahkan ada shutdown double kill berhasil diambil oleh Kadera. Tapi shutdown juga didapatkan oleh R7. Di mana untuk Kadera pun menghilang. Bagito juga menghilang. Sama-sama gak punya jungler. Hanya ada Elzura sendirian dilompatin. Masih berhasil dikocek. Dan ini dia. Ada Selena dikejar Esmeralda. Hei engkau mau pergi kemana? Dan ini dia waktunya. Lenyap sudah untuk Selena dan wipe out. Wow, wipe out by Head and Shoulders luar biasa di mana RRQ Hoshi. Tadi permainan Kating yang keren banget sih. Dia bisa nahan Lord, dia bisa ngepoking ke arah player-player dari Geek Fam, memberikan cicilan-cicilannya dan membuat dari player-player Geek Fam ini nggak bisa lagi merangsang masuk ke area Lord Pit-nya tersebut. Dan ini keren banget sih yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan walaupun mereka juga harus tumbang 3 orang ya, tapi wipe out didapetinnya dan akhirnya Lordnya juga nggak akan menjadi satu objektif selanjutnya untuk kedua tim. Benar, kita harus menunggu bagaimana nanti di sini Kadera ya untuk menyelesaikan item dia. Karena tadi dari R7 dia bisa bebas loh ngasih damage-nya tanpa bisa langsung di burst down oleh pemain-pemain Geek Fam sendiri. Dan ini ada Albert dari RQ Hoshi juga. Dengan Pakito meskipun WR-nya masih di 50%, tapi impact dia luar biasa banget besar. Gimana ya, team fight yang terjadi barusan juga kayak saling berbalas kayak begitu, defend banget juga, rapat banget juga pertahanan. Plus mereka juga masuknya saling bergantian juga ya Om. Ya, enggak semuanya memang nimpak ke arah satu titik. Iya satu-satu. Nih Lordnya dibawa ke arah sana. Ada lagi konsel yang memang digagalkan. Tapi reset juga udah keluar. Bahkan Matilda ya kali ini tidak kuat lagi. Dilompatin oleh R7 ke bagian depan. Dan juga ada belajar juga. Tapi dapat kita dapatkan pula. Tapi untuk sekarang ada shutdown yang tercipta. Ini dia waktunya untuk Arkehosi seperti akan membalikan keadaan. Namun Luke diajar habis-habisan. Ada 3 hero di bagian belakang. Plus ada pergerakan di mana dari Cloud yang begitu free untuk bisa mendapatkan juga karena dirinya. Dengan jutaan damage yang akan dia hantarkan. Lagi-lagi R7 ya berhasil untuk membuka peperangannya dengan luar biasa. Tadi Falling Star mungkin dengan 2 dan akhirnya follow up demi follow up yang muncul dari RRQ Hoshi membuat Geek Fam kehilangan 3 membernya dan merelakan Lord yang sudah enhance kali ini didapatkan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya kontes sama sekali. Benar, dan juga dari Kadera yang harus tumbang untuk di awal-awal ya. Yang berarti bahwa dari R7-nya dia bebas untuk menggunakan Stardust Dance ya buat ngejar-ngejar pemain Geek Fam yang lain. Tadi cukup all in ke Finn ya sih? Ada enhance chain, ada wall charge juga tadi. Iya, karena kalau Finn-nya tumbang berarti nggak terlalu sustain kan buat RRQ Hoshi-nya. Cuman ya sustainnya dapetin point kill. Nah ini R7 nih sekarang. Bahkan dengan satu buah Ice Queen One dia bakal bisa ngejar siapapun juga yang nantinya bakal ditempel oleh Esmeralda. Aku pengen lihat Beatrix-nya sebenarnya sudah punya full item dari Beatrix. Jadi ini tinggal positioning untuk Geek Fam. Mereka harus bisa menjaga kehadirannya biar nggak ke pick off untuk di awal-awal. Ya karena dari tadi R7 loh.
R7 emang bener-bener menghantarkan tubuhnya. Ya sok atuh gua lompat di depan si Patrick. Emang bener-bener dia menjadi satu palang pintu utama. Dan sekarang Lordnya siap untuk menabrak masuk. Kita lihat aja seperti apa hasilnya. Karena Finn udah mulai bergerak ke bagian atas. R7 pun mencicil-cicil karena satu base yang ada di area top lane. Lordnya masih dibiarkan di area tengah. Jana kita menjadi orang terdepan. Bahkan Finnnya kali ini masih pede untuk bisa memberikan sebuah cicilan damage lewat Soul Bloom yang dia punya. Oke, masih bisa defense dari Geek Fam walaupun harus kehilangan 2 base turret di arah tengah dan atasnya. Dan dari RRQ Hoshi pun gak mau memaksakan kehendaknya. Dimana dia harus mundur. Wow, satu buah render apati. Membuat Skylar tersisa 1/3 HP-nya. Yes. Iya. Nah ini semakin late game sebenarnya ada Batrix juga sih untuk Geek Fam. Jadi untuk tim fight dekatnya ini lihat bagaimana R7 yang bakal ngebaying time dulu untuk teman-teman yang lain. Oke, Kadera masih dengan mode runner-nya belum berubah ke senjata yang berbeda. 4 player mundur kembali. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh Geek Fam juga mereka harus bertahan habis-habisan. Terlihat ada satu battle mirror image, satu purple buff mulai diinvasi oleh pemain Arkeosi. Bahkan Finnnya terjebak sendiri di bagian belakang, bisakah dia bertahan mulai lagi dengan guiding wind yang punya. Namun Albertnya mulai memberikan sebuah pukulan juga ke knockout strike yang begitu menyakitkan. Mereka ingin mendapatkan dan selalu membawa pertempurannya gak ke gang sempit loh. Iya ya, kayak tadi ya mungkin ada sesuatu trauma yang terjadi di game yang pertama udah mundur aja tapi hampir aja itu kecium lele ujungnya. Tapi nggak kejauhan. Masalah kalau udah sampai ujung banget itu lama banget. Lama banget kan, tapi dari Finn, guiding wind pede banget. Finn memang tidak ada takutnya sama sekali. Pokoknya maju terus, gas terus. Oke, dan positioning sebenarnya di sini dari R7 di mana dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Jadi dia masih tetap untuk nunggu di dalam rumputnya dan akhirnya dibuka oleh Balai dan ke-expose sudah. Nah ini dia nih ya kan, lagi santai-santai gini biasanya kan kalau ketemu tuh lagi apa ya, tarik ulur kayak begini kan biasanya tuh kita ngeton gitu ya. Ngetaunting. Ngetaunting, ada stiker-stiker yang dikeluarkan. Jadi buat teman-teman semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada nih ya. Tanggal 20 September nanti akan ada emote baru di MLBB dari tim MPL. Yeay, sedap ya. We hear your voice ya, kemarin dari Mobile Legends-nya juga mendengarkan aspirasi kalian. Yep. Dan akhirnya muncul kembali, jadi catat tanggalnya tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya adik-adik, teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, semuanya lah. Semuanya pokoknya, tapi untuk sekarang kita fokus lagi menuju ke arah in-game-nya di mana Lord sudah ada pergerakan dilakukan, tapi Jana KT 1v1 situation tidak bisa memberikan damage tambahan lagi untuk menuju ke arah Clay, di mana Clay-nya berhasil menghancurkan satu damage utama yang dimiliki ataupun satu retribution yang hanya dimiliki oleh Jana KT. Skylar harus mundur 4 lawan 5. Ini dia apa yang mereka lakukan, namun Kadera di bagian belakang mencoba untuk nge-flank di bagian depan. Ada WWN yang dimiliki tapi dibalaskan WWN pula. Batilda berhasil diamankan, tapi untuk Kadera harus menghilang di area tersebut. Hanya ada Luke seorang diri di saat hati ingin berjuang sekali lagi, tapi keadaan memaksa Geek untuk berhenti. Wow, dan hampir wipe out Luke kali ini bakal dicuekin aja. Berfokus menuju ke arah base yang dimiliki oleh Geek Fam. Tapi lihat masih ada minion yang masih menjadi PR juga untuk RRQ Hoshi. Dan akankah satu kali ini berhasil untuk mendapatkan base-nya, dan ini dia kemenangan 2 poin tanpa balas didapatkan oleh RRQ Hoshi.